di OBE, di matriks inverse, kita itu kan bisa langsung dapat peubah yang kita mau ya. Misalnya kita punya peubahnya itu X, Y, Z ya bisa langsung dapat tuh X, Y, Z-nya berapa gitu kan. Terus apa namanya? Kalau misalnya kita punya peubahnya 5 ya bisa dapat langsung kita tahu ya apa nilai-nilai peubah kelima itu. Nah, tapi kalau di Cramer itu kita harus cari satu-satu gitu. Ya, jadi kalian bisa bandingkan gitu ya. Sehingga metode Cramer itu ya sangat cocok buat apa? Sangat cocok seandainya kita hanya ingin mengetahui beberapa peubah aja gitu. Jadi misalnya ya, diketahuinya ada 5 persamaan ya kan, berarti ada A, B, C, D, E kan, misalnya gitu ya. Nah, peubah ini ya atau inilah ada misalnya di sini ada X4, ada X5 gitu ya. Ada 5 persamaan gitu ya, terus kita suruh mencari 5 peubah ini, X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, kalau pakai metode OBE dan matriks inverse, X1, X2, X3, X4 sampai X5-nya itu bisa langsung kita temukan kan nilainya berapa. Nah, kalau di Cramer kita harus cari satu-satu. Jadi Cramer itu cocok kalau misalnya kita cuman pengen tahu nilai peubahnya si X sama dengan 2 atau si X sama dengan 4 aja gitu. Jadi kalau kita pengen tahu peubah di X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 berarti kita cukup mencari ya peubah 2 itu saja. Jadi X1, X3 dan X5-nya kita nggak tahu. Gitu. Nah, jadi ini bisa kalian sesuaikan nanti dengan kasus soalnya gitu. Misalnya kasus soalnya ingin diketahui peubah dari persamaan itu ya, semuanya ingin diketahui ya. Kalau Ibu bilang lebih baik ya cari saja pakai metode OBE maupun matriks inverse gitu kan ya. Tapi kalau misalnya hanya dibutuhkan beberapa peubah saja atau salah satu peubah saja gitu ya paling cocok ya metode Cramer gitu. Nah, jadi ada sebelum kita menentukannya itu kan ada langkah-langkah ya. Jadi ini Ibu review aja sebentar ya. Jadi ada metode Cramer ini ya bisa dikerjakan kalau apa? Kalau si determinannya itu tidak sama dengan 0 atau dia punya nilai. Berarti kalau dia itu tidak sama dengan 0 ya determinannya tidak sama dengan 0 ya berarti itu matriksnya dia punya inverse kan gitu kan. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya ya berarti kita ya hanya membutuhkan mencari determinan si A pertama ya. Jadi cari determinan si A. Jadi kita cari determinan ini secara keseluruhan. Lalu kita cari determinan AI. AI itu adalah determinan di mana apa ya? Ini ya, matriks A yang elemen kolom ke I-nya diganti dengan nilai B. Jadi kayak kita itu pengen cari tahu gitu ya, nilai matriks si A2 ya, ya. Kita ingin mengetahui nilai determinannya kalau kolom A2-nya misalnya gitu ya, A2-nya diganti dengan B gitu. Jadi kalau misalnya ditanya determinan A2 itu artinya apa? Artinya kita mencari nilai determinan dari matriks ini dengan mengganti si A2 ini dengan B apa elemen kolom B gitu. Ya. Nah, kalau sudah ketemu ya berarti kita bisa mencari apa? Mencari X2. X2-nya itu dengan cara apa yang tadi ya. Ini kalau misalnya Ibu masuk ke dalam sini ya. Dalam contoh gitu ya. Jadi artinya A2, determinan A2 dibagi dengan determinan A secara total gitu ya. Tuh. Jadi ini kita sebenarnya kayak membandingkan gitu ya. Di sini yang membandingkan nilai determinan saat kolom A2-nya itu diganti dengan B ya dibagi dengan nilai determinan A-nya itu sendiri gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita diketahui ya persamaan seperti ini ada 3, berarti di sini kan ada 3 peubah tuh A, B, dan C kan. Nah, kita ubah dalam bentuk AX sama dengan B. Hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan metode Cramer. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau metode Cramer kita carinya satu-satu ya. Kita nyari si A sendiri, nyari si B sendiri, nyari si C sendiri gitu. Dengan apa? Menghitung determinan
ya perbandingan kolom yang dicari dan dibagi dengan determinan matriks A secara keseluruhan gitu. Oke, jadi pertama-tama adalah kita mencari tadi ya, mencari determinan si A. Nah, determinan si A itu boleh dicarinya berbagai cara ya. Jadi itu kenyamanan kalian ya mencari determinan gitu ya dan sesuaikan juga dengan kondisi soalnya. Kalau misalnya kondisi soalnya cuman sederhana seperti ini ya, berarti kan kita bisa pakai mencari determinan bisa pakai OBE atau permutasi hasil kali elementer itu ya seperti yang di SMA. Ya kan? Tapi kalau misalnya eh matriksnya itu bentuknya besar gitu ya, misalnya 5 kali 5 gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus pakai ekspansi kofaktor kan begitu. Nah, jadi ini terserah ya kita mau pakai apa. Nah, intinya adalah kita mencari nilai determinan si matriks A-nya. Ingat ya karena di sini dia pakai OBE ya kan? Karena dia pakai OBE, ingat di OBE tadi punya apa? Punya dampak kan dalam dalam nilai determinan gitu. Jadi ini jangan lupa nih konsep-konsep seperti ini gitu. Ya. Nah, seperti ini ya. Kita mencari nilai determinan A gitu ya. Di dalam operasi OBE-nya ternyata ada pertukaran baris dan perkalian dengan ini ya, dengan setengah ya. Nah, sehingga saat saat kita sudah mengetahui ya nilai matriks di akhir ya atau matriks afternya itu 3/2 di sini ya, ini nilai matriks akhir, determinan nilai matriks akhir. Nah, berarti kita sesuaikan ya dengan cara men-tracing-nya kan. Karena ini setengah ya berarti artinya apa? 3/2 dibagi setengah ya sama dengan 3/2 dikali 2. Nah, makanya muncul ini. Ya kan? Nah, lalu min 1 itu muncul karena ada pertukaran baris di sini. Nah, sehingga kita tahu determinan A-nya jadi min 3. Nah, itu langkah pertamanya sudah. Sekarang langkah keduanya apa? Mencari AI-nya gitu. Ya. Nah, jadi kalau AI ini ya berarti cari gitu. Kolom pertamanya determinannya berapa, kolom keduanya berapa, kolom ketiganya berapa gitu kan. Kita ada 3 kolom ya. Gitu. Ya, jadi kita cari. Untuk mencari ya determinan AI ya berarti kita mengubah ini tadi ya, mengubah kolom si A-nya itu dengan nilai B. Ini udah nilai B nih. Ya, ini nilai B. Nah, ini kan kolom A2 sama A3 kan. Nah, ini udah kita ganti nih. Lalu kita cari determinannya. Sama ya, boleh pakai cara apa aja ya. Cari determinannya ya. Yang paling pas ya kalau sederhana gini yang tadi Ibu bilang OBE atau cara SMA itu. Nah, diketahuinya determinan satunya itu min 6. Oke. Nah, sekarang kita cari determinan A2 ya. Berarti ini yang kita ubah nih ya, A2-nya kita masukkan nilai B. Lakukan ya perhitungan determinan ya didapatkan A2-nya ternyata min 12. Lalu kita cari determinan A3. Sama juga ya, ini kita ganti ya dengan nilai si B. Hasilnya ternyata determinannya itu sebenarnya min 6. Nah, berarti untuk mengetahui A1, X1, X2, dan X3 atau tadi ya ABC tadi kan ya sesuai dengan peubah yang di sini kan? Mana tadi? Ya kan? Ini ada ABC ya. Di sini ya ada ABC ya. Ini A sebagai X1, B sebagai X2, C sebagai X3. Nah, maka kita bisa temukan ya dengan cara apa? Membagi tadi ya. Ini lupa ya. Di slide-nya itu tidak ada tanda determinan. Jadi ini Ibu kasih ya. Ini determinan A1
dibagi dengan determinan A. Makanya X1-nya hasilnya 2, ya. Lalu determinan A2 dibagi dengan determinan A, ini determinan A ya. Maka hasilnya 4 dan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita jadi nyarinya satu-satu ya. Jadi ini ya, ini nilai X-nya, atau bisa juga kamu tulis sebagai misalnya A, B, C itu nilainya sama dengan 2, 4, 2 kayak gitu. Ya. Dan selalu pastikan bahwa kamu ngecek gitu apakah ini perhitungannya kalau kita balikkan lagi ke dalam AX sama dengan B itu sudah betul atau belum. Gitu ya. Takutnya kita ada salah hitung gitu. Ya. Lalu yang ini juga sama ya. Nah, kalau yang ini juga sama kan? Ini kita suruh membuktikan gitu ya, bahwa dari segitiga ini ya ada ini kan, rumus segitiga ya, rumus persamaan segitiga ya. Di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat itu dikurangi 2BC cos alfa gitu kan. Nah, suruh buktikan bahwa itu tuh betul gitu. Nah, berarti kita apa? Berarti fokus kita adalah apa sih? Fokus kita adalah mencari nilai salah satunya doang, ya kan? Kita mencari siapa? Si cos alfanya doang gitu. Ya, ini kan kalau kita misalnya kita ini lihat, kalau kita bikin persamaan ya, ini kan jadinya kayak gini ya. Nah, ini kan sebenarnya apa? Ini sebenarnya si B-nya, ya ini matriks B-nya, ya ini nilai-nilai peubahnya gitu kan. Ya, ada nilai apa nih? Koefisiennya ya B, A, C, C, B dan nilai peubahnya cos alfa, cos beta, cos gamma, ya kan? Nah, sekarang kita disuruh apa sih membuktikan ini. Nah, di dalam persamaan itu kebetulan apa yang ditanya itu cuma cos alfa. Jadi kita nggak perlu gitu loh cari ya, tidak perlu ya cari si siapa, si cos gamma dan beta kan. Kita cuma butuh cos alfa ya, berarti paling tepat ya kita gunakan metode Cramer. Itu ya, ini yang ibu bilang ya, yang dicari cos alfa doang. Ya berarti ini ya, sekarang kita dari sini persamaan ini kita ubah dalam bentuk AX sama dengan B gitu. Nah, berarti sekarang kita fokus pada cos alfa. Berarti cos alfa itu kan berarti apa di baris ini ya, apa namanya? Di baris pertama ya dia ya sebagai A1 ya. Nah, berarti ini kan sebagai gini loh. Jadi maksudnya Ibu tuh ya si ini ya kolom ini A1 ini kan A1. A1 itu ya buat X1 kan di sini. A2 ya kan. Sorry A2. Di sini kan buat X2 gitu ya. A3 sini buat X3. Jadi kalian menyesuaikan gitu karena di sini ditanyanya cos alfa ya berarti kita nanti akan fokus mencari determinan A1 gitu. Karena yang cari kan cos alfa. Ya. Oke, ya langkah pertama tadi ya sebelum kita masuk mencari determinan A1 ya kita cari determinan A-nya dulu ya secara keseluruhan. Nah, ini terserah ya mau pakai efek ekspansi kofaktor atau mau pakai OBE atau mau pakai cara SMA. Nah, cuman yang jelas adalah di sini itu banyak nol ya, seperti yang udah pernah Ibu bilang kasih tahu kan tips. Kalau di dalam suatu matriks itu banyak nolnya, ya, saat kita mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor itu akan sangat membantu jika kita memantau gitu ya, apakah di dalam baris mana atau kolom mana gitu ya dari setiap entry itu yang mengandung nol gitu. Nah, jadi kalau di slide ini dia pakai cara ekspansi kofaktor ya, ini ya cara mencari determinannya. Kalau mau cari pakai cara SMA boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi kita udah tahu ya, determinannya itu sama dengan determinan A sama dengan 2ABC.
Nah, kalau udah gitu, kita mencari determinan A1. Gimana cara carinya? Ya berarti kita ganti ya kolom si ini ya, si siapa namanya? Si matriks ini ya, kolom A1-nya itu dengan nilai B-nya gitu. Nah, ini kan nilai B-nya ya, elemen B-nya. Ini kan. Lalu kita cari determinan. Ternyata hasilnya seperti ini, determinan A1. Nah, sekarang ya, untuk mengetahui cos alfa itu bagaimana, untuk mengetahuinya, ya, maka kita bagi nilai determinan A1 dengan determinan A. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Ini ya. Nah, ya sudah, berarti cos alfa itu hasilnya ini, cos alfa. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui ini, berarti kita tinggal apa membuktikannya, kita tinggal pindahkan ruas gitu ya. Jadi ini dikali ini kan 2BC dikali cos alfa, makanya ini muncul di sini. Lalu ini sama ya, C kuadrat min A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena ya kita mau menyesuaikan dengan rumus yang tadi ditanya soal, maka kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Nah, kurang lebih begitulah ya cara mencari nilai Kramer. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Gak ada ya? Sepertinya belum ada, Bu. Oke. Nah, sekarang yang SPL homogen ya. Jadi untuk SPL homogen oke, jadi bentuk umum dari SPL homogen ialah seperti ini ya. Jadi SPL homogen itu di mana nilai B-nya itu semua 0 ya. Jadi ciri-ciri SPL homogen adalah B-nya ini semua 0. Jadi kalau misalnya kita tulis dalam bentuk matriks, jadinya ya A ini sebagai apa? Nilai koefisien dari persamaan, X ini nilai peubah, dan B-nya itu ya tadi ya nilai konstanta, di mana isinya tuh 0 semua gitu. Nah, sehingga tipe SPL homogen itu adalah SPL yang konsisten. Ya, kalau SPL-nya konsisten, artinya dia punya solusi gitu ya. SPL homogen ya SPL yang konsisten, artinya SPL homogen selalu memiliki solusi. Yaitu apa? Solusi tunggal atau solusi tak hingga banyak. Kalau dia punya solusi tunggal, ya pasti kalau kalian cari ya, kalau dia punya solusi tunggal, saat kalian cari nilainya, pasti nilai X1, X2, sampai Xn-nya itu ya akan 0 juga. Gitu. Karena kan nanti bentuknya ya mau seperti apapun apa namanya, mau seperti apapun bentuk matriksnya ya, pas nanti dia akan membentuk matriks apa identitas gitu kan ya, misalnya di sini ya, gitu kan. Ini kan akan disamakan dengan apa? Dengan nilai X1, X2, X3, misalnya X4 gitu ya. Dengan 0. Ya kan? 0, 0, 0, 0. A, X, B. Sehingga tadi kan benar ya, bahwa supaya ini dia konsisten kan berarti X1, X2, X3, X4-nya juga harus 0. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ya SPL homogen ya, kemungkinan yang lain adalah dia memiliki solusi tak hingga banyak. Nah, ini yang sering ya, sering
muncul gitu dalam kasus dari homogen gitu, SPL homogen. Contoh ya, tentukan solusi SPL homogen berikut. Ya, ada 1 dan nomor 2. Nah, oh ya, untuk SPL homogen ini agak tricky juga ya saat nanti kita menentukan parameter ya. Biasanya kan SPL homogen itu ya lebih seringnya gitu ya, dia kan dipakai untuk kasus di mana SPL-nya memiliki solusi T hingga banyak gitu ya. Nah, nanti dalam menentukan parameter itu juga kita harus harus berpikir ya, jadi agak tricky ya. Jadi kita nggak bisa asal menentukan parameter semau kita gitu. Jadi kita harus menentukan parameter itu sesuai dengan logika dan sesuai dengan kebenaran dari si SPL tersebut gitu. Di video udah Ibu jelaskan ya. Jadi tapi ini Ibu jelaskan sedikit ya, mereview gitu. Nah, jadi yang nomor 1 itu adalah kasus di mana SPL-nya ini memiliki jenis yang solusi tunggal. Ya nih ya, SPL homogen memiliki solusi tunggal. Ini kurang lebih contohnya seperti ini ya. Nih yang perlu kalian analisis adalah ini yang tadi Ibu bilang kan. Kalau dia solusi tunggal, itu pasti akan membentuk matriks identitas nanti. Ya. Bisa dibentuk menjadi matriks identitas gitu. Artinya kalau dia bisa dibentuk jadi matriks identitas, berarti dia tipe matriksnya apa? Harus bentuknya Persegi, Bu. harus persegi, betul. Nah ini kan harus ya ini kan konsisten ya. Karena di sininya 0 ya berarti ABC-nya pasti akan sama dengan 0. Udah solusi tunggal itu begitu aja gitu. Nah, makanya Ibu bilang ya, SPL homogen itu ya, kebanyakan kasusnya adalah di mana kita disuruh menghitungnya untuk solusi tak hingga banyak gitu. Nah, contohnya ini. Nah, perhatikan nih dari jumlah persegi ini bentuknya matriks persegi atau enggak ini? Persegi, Bu. Persegi ya kan. Nah, jadi apa? Jadi ya bisa jadi gitu ya. Tadi kan Ibu bilang bahwa di sini kan kalau membentuk matriks identitas itu pasti persegi gitu ya. Nah, tapi saat kita melakukan OBE dan dia tidak membentuk matriks identitas nih seperti di sini gitu ya, sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mempunyai solusi tak hingga banyak. Gitu ya. Ini kan sudah jelas ya kalau kita lakukan MEBT nih ya. Ini sudah sampai mentok sampai sini kan. Nah, dilihat nih, oh matriksnya tuh nggak identitas, ya. Terus kamu lihat ya, oh ada baris 0, ya. Di paling bawah ini ada 2 baris 0. Ini sudah jelas-jelas ini pasti solusinya tak hingga banyak gitu. Banyak gitu ya. Nah, kalau kamu udah melihat begini, artinya kamu kan sudah bisa menerka gitu ya. Oh, berarti kita harus menentukan parameter. Nah, menentukan parameter itu gimana? Kalau Ibu pribadi ya, lebih baik kita ya menjabarkan ya isi dari si isi dari si persamaannya ini ya. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Bentar. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, ini kan ya, ini kan buat si P sebenarnya ya. Kolom pertama itu kan sebenarnya buat si P, kolom kedua tuh buat si Q gitu kan, kolom ketiga tuh buat si R, kolom keempatnya tuh buat si S kan. Makanya kalau kita kalikan ini akan sesuai ya. Nah, makanya di sini ya P itu tuh 1 ya, 1 P ya kan. Ini karena apa? Kalau kita kalikan sama nih. 1 dikali P ditambah 0 dikali Q ya kan? Ya kan? Ditambah 0 dikali R ya kan ini. Nih, ini aja deh warnanya beda ya. Nah, ditambah min 1 ya dikali dengan si S ini. Jadi min 1S.
Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya apa? P dikurangi S sama dengan 0, kan gitu. Ya kan? Nah, satu lagi. Ya. Persamaannya kita jabarkan. 0 dikali P, ya kan? 1 dikali Q, ya kan? Min 2 dikali R. 0 dikali S. Ini S ya. Nah, sehingga kita dapat ada dua persamaan. Yang satu P min S sama dengan 0, yang satu lagi P min 2R sama dengan 0. Nah, misalnya kalian nanya gini, Bu, boleh nggak sih Bu, kita nggak usah jabarin kayak gini, kan kita juga tahu nih Bu, kalau ngeliat ini berarti ini P min S sama dengan 0, ini Q min 2R sama dengan 0. Boleh? Kalau udah mahir boleh. Karena apa? Karena kenapa Ibu sarankan kalian untuk menjabarkan ini dulu? Karena nanti ya bisa jadi ada parameter yang tidak apa ya, yang dia apa tidak terlihat di dalam persamaan ini langsung gitu. Tapi dia tuh ada gitu. Harus kita definisikan ya nilai parameter tersebut gitu. Nanti akan ada di contoh soal berikutnya gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalau kamu ya masih belajar awal-awal belajar ini selalu dibikin ini supaya terlihat jelas gitu loh. Tidak ada salah satu pun peubah yang terlewatkan untuk dijadikan parameter gitu. Maksud Ibu. Nanti kalau sudah mahir nanti dengan apa namanya? Jam terbang gitu ya, jam terbang yang tinggi, artinya dengan sering banyak latihan soal, kalian nggak usah dijabarkan gini juga akan tahu gitu ya parameter mana aja yang harus peubah mana aja yang harus dijadikan parameter gitu. Contoh ya, tadi ya udah tahu ya, P min S sama dengan 0, Q min 2R sama dengan 0. Nah, sekarang dilihat ya. Nah, ini kita boleh ya, boleh sebenarnya boleh nggak ada patokan kayak misalnya gini, S itu kita jadikan parameter, R itu kita jadikan parameter gitu ya. Boleh aja gitu dibalik, misalnya kita maunya si P yang dijadikan parameter, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Atau Q-nya dijadikan parameter, Bu. Jadi nanti di sini P itu sama dengan A, misalnya begitu ya. Terus Q itu berarti R itu sama dengan setengah Q kan? Setengah Q. Nah, di mana Q-nya itu sama dengan, misalnya kita kasih parameter setengah B gitu ya. Kayak gitu. Itu boleh-boleh aja. Ya. Jadi kita boleh, jadi nggak harus S dan R, tapi boleh juga kamu kalau mau ubah dalam bentuk P dan Q boleh juga. Gitu. Jadi maksud Ibu nggak ada patokan gitu yang harus, oh ini harus seperti ini gitu. Enggak. Nah, ya. Kenapa sih, Bu, kita mesti bikin parameter? Ya karena yang itu sesuai dengan konsep tak hingga banyak tadi ya. Tak hingga banyak tadi ternyata titik potong pertemuan antara persamaan itu tuh banyak di koordinat yang banyak gitu. Makanya kita nggak bisa nulis satu-satu. Ya ingat seperti yang garis sejajar itu ya. Ada garis sejajar ya dengan arah yang sama gitu. Ya dia sama nih sejajar. Jadi si merah sama si biru tuh sejajar gitu. Artinya kan kita nggak mungkin ya nulis satu-satu kita cobain kalau misalnya ya ini nilai X gitu ya. Kalau misalnya X-nya sama dengan 0, misalnya ada persamaannya X plus 2Y, misalnya begitu. Ya, sama dengan 1, misalnya begitu. Kan kita nggak mungkin ya nyoba-nyobain saat ininya 0, saat ininya 1, 2 itu kan jadinya diskret ya. Misalnya ini kan 0 juga banyak ya, misalnya 0,001, 0,0001, bisa kan 0,0001
2, itu kan 0 aja banyak gitu ya, karena kan dia bersejajar, jadi continue gitu kan. Nggak bisa kita coba-coba jadi discrete gitu, makanya ya kita harus kasih parameter. Nah, jadi parameter adalah kayak acuan gitu loh. Oh, misalnya nanti kita tahu nih nilai S dan nilai B-nya berapa gitu ya. Nah, berarti P dan Q-nya nanti akan seperti apa nilainya, kayak gitu. Nah, ya. Di sini dibilang ya, S sama dengan A dan R sama dengan B, di mana A dan B adalah parameter real. Maka SPL homogen memiliki solusi tak hingga banyak. Jadi seperti apa? Nah, ini yang Ibu bilang. Jadi seperti ini ya. Jadi si P itu kan ya pindah ruas nih ya ke sini ya. Makanya jadi P sama dengan S. Nah, karena tadi S kita jadikan A, ya berarti kita harus P sama dengan A. Itu Q. Ya, Q di sini sama dengan ya, kalau ini dipindah ruas, berarti jadinya 2R. Ya kan? Karena kita memberikan parameter R itu dengan nilai B gitu. Makanya ya R ini berubah ya, 2R ini berubah jadi 2B. Nah, lalu karena S dan R-nya tadi sudah kita ganti A dan B, berarti ini konsisten ya. Setelah itu apa? Bikin ini kolom apa ya? Matriksnya gitu. Jadi nilai PQRS itu isinya apa gitu. Nah, ya. Cara menulisnya bisa dua seperti ini ya. Bisa cara yang ini, ya kan? Atau bisa cara yang ini. Tapi kebanyakan ya di buku-buku gitu ya, di buku textbook dan juga untuk kalau kamu mempelajari matriks lebih dalam lagi gitu ya. Ini biasanya parameternya kita pisah gitu ya. Supaya terlihat gitu loh kalau ada dua parameter gitu. Jadi untuk kasus soal ini tuh ya solusi tak hingga banyaknya tuh dipengaruhi oleh dua parameter apa aja tuh A dan B gitu. Makanya kenapa ini diubah dalam bentuk ini ya. Nah, kalau A 2B BA ini kan sama ya kayak gini kan. Nah, sekarang kita pisahkan aja mana yang punya A, mana yang punya B. Kebetulan si P punyanya si A doang, berarti kita kasih di sini apa? 1. Ini jangan lupa dikali A ya. Nah, terus B-nya punya nggak? Nggak punya, berarti di sini kita kasih 0. Si Q, dia 2B. 2B dia punya A nggak? Nggak punya, berarti di sini kita kasih 0. Dia punyanya di B, ada 2. Ya berarti di sini ya, koefisiennya 2. Nah, terus si R, ya. R itu punya apa namanya nilai berapa B? Oh, berarti punya nilai A nggak punya, berarti di sini A-nya 0, B-nya 1. Begitu juga dengan yang si S gitu ya, karena S itu kita jadikan sebagai parameter A gitu ya, berarti di sini ya nilainya 1, di sini nilainya 0. Nah, ini masih sederhana. Artinya apa? Artinya si nilai P ya, Q nih perhatikan ya. Nilai P ya, nilai Q, nilai R, dan nilai S itu artinya dari dua persamaan ini tuh muncul apa? Muncul ini kan kalau yang Ibu kasih warna hijau ini ya. Kalau yang ini kan dia sama dengan 0 ya, 0 dikali Q. Artinya apa sih? Nilai Q itu sebenarnya ada, cuman karena koefisien depannya itu 0, menyebabkan si Q-nya ini jadi 0 juga. Begitu juga si R kan. Nah, tapi di persamaan kedua, dia tuh muncul si Q sama R-nya. Artinya menegaskan bahwa memang si Q itu kan benar kan, jelas punya angka, punya nilai nih Q dan R. Jadi bukan karena Q dan R-nya 0 gitu loh, makanya ini jadi 0 gitu. Ini karena sebenarnya koefisien Q sama R-nya aja yang 0 di atas untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua kalau dia koefisiennya ada ya 1 dan min 2, toh dia Q dan R kan punya nilai gitu. Nah, malah di persamaan kedua ya P-nya dikalikan dengan koefisien 0.
S-nya dikalikan dengan koefisien 0. Tapi kan dia sudah terdefinisi di persamaan pertama gitu. Sehingga untuk persamaan ini sangat relevan dan sangat memenuhi kebenaran SPL gitu ya. Nah, nanti akan ada contoh yang di mana gitu ya. Ada nilai ya, suatu nilai peubah yang gara-gara koefisiennya 0, dia pun ikut 0 ya. Nah, tapi di persamaan kedua itu dia tidak muncul, tapi di persamaan dua tidak muncul, maka kita harus menganalisis apakah peubah tersebut perlu dijadikan parameter atau enggak gitu. Nah, ini yang masih sederhana. Ya, menentukan nilai solusi SPL yang masih sederhana seperti ini. Ada yang mau tanyakan dulu nggak untuk yang ini? Saya Bu Randi Surya mau izin bertanya Bu. Mana? Kalau kan di sini di slide-nya ini kita nentuin parameter A, B-nya itu S dengan R ya Bu. Iya. Kalau nanti misalnya kerja sendiri ya Bu, itu nentuin parameternya bebas apa gimana Bu? Bebas, Ibu bilang tadi, boleh kamu misalnya kan kalau di slide ini S sama R kan yang jadikan parameter ya, boleh kamu jadikan parameter si P dan Q. Misalnya P-nya jadi A, misalnya begitu, Q-nya jadi apa? Jadi B, misalnya begitu. Boleh. Iya Bu. Iya. Jadi maksud Ibu tidak ada itu ya, seperti yang penjelasan Ibu ya tadi ya, tidak ada keharusan gitu loh. Harus yang sebelah sini, misalnya begitu ya, Randi kan? Iya Bu. Harus yang sebelah sini yang jadikan parameter, enggak. Jadi bebas aja mau kamu P-nya atau Q-nya gitu. Tapi nggak boleh gini ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh nggak boleh. Kalau jadi setiap persamaan itu ya kita jadikan satu gitu kan. Jadi maksud Ibu tuh nggak boleh misalnya nih. Untuk persamaan satu ya, untuk persamaan satu misalnya kita ngambil P ya kan? Ya udah P ya. Jadi pilihannya P atau S itu yang mau kita jadikan itu ya Randi ya. Iya. Jadi pilihannya kalau nggak P ya S yang kita mau jadiin parameter gitu. Kalau persamaan 2, kalau nggak Q ya R gitu. Ngerti kan maksudnya? Iya Bu. Nah, gitu aja. Makasih Bu. Dah. Oke, nah. Ini tadi ya, ini adalah dari kedua contoh di atas terlihat jika terdapat matriks A berukuran N kali N dengan determinannya sama dengan 0, maka pertama matriks A tidak memiliki inverse. Yang kedua SPL homogennya ya pasti akan memiliki solusi tak hingga banyak. Nah, ini seperti di contoh 2. Terus bentuk echelon base reduksi dari A adalah matriks identitas berukuran N kali N itu seperti contoh 1. Jadi maksudnya begini nih. Kamu sebenarnya yang tadi Ibu bilang kan, dilihat kan. Nah, ini kan tidak membentuk Tidak membentuk matriks identitas ya ini ya. Yang contoh 2 nih. Perhatikan. Ya, tidak membentuk matriks identitas. Tapi dari sini kamu bisa menghitung dari sini kan kamu bisa menghitung determinan ya dari si matriks A-nya. Ya, ini ingat ya ini dikasih batas ya. Jadi ini nggak ikutan dihitung ya. Nah, berarti matriks A-nya kan dari sini ke sini ya. Nah, dari sini kan kamu bisa melihat ya, oh bahwa ini kan dia membentuk segitiga atas kan. Nah, berarti kalau kita mau mencari determinasi A-nya, ini kan ini tinggal mengalihkan ini kan. Nah, coba kamu lihat, ini kalau dicari determinan A-nya berapa nilainya? 1 dikali 1 dikali 0 kali 0. Berapa nilainya determinannya? 0. 0 kan? Nah, makanya di sini dibilang, kalau suatu matriks A, ya, di mana dia berukuran N kali N, ingat ya, artinya persegi ya, dan saat ya dicari determinannya itu dia sama dengan 0, pertama, pasti ini sudah jelas, dia tidak punya inverse. Yang kedua, ya, dia kalau kita cari solusinya, dia pasti tak hingga banyak. Karena apa? Tadi sudah terbukti bahwa apa? Kan tidak membentuk matriks identitas kan ya. Dan kalau kita kalikan tadi determinannya 0. Nah,
Tapi kalau kita melakukan apa namanya, ada suatu matriks lalu kita lakukan tadi ya MEBT, lalu bentuk matriksnya ini ya, SPL-nya berubah jadi ini identitas nih dengan ukuran N kali N, maka kita bisa bilang bahwa pasti dia solusi tunggal. Itu ya. Nah, ini ciri-cirinya diperhatikan. Nah, ini yang Ibu mau ceritain ya. Mana sebentar. Oke, ini ya contoh yang mau Ibu tampilkan gitu ya. Bahwa kita harus berhati-hati saat menganalisis parameter. Contoh ya. Diketahui SPL homogennya seperti ini ya. Tentukan nilai B agar SPL memiliki solusi tak hingga banyak. Ya kan? Lalu kalau sudah ketemu B-nya ya, tuliskan SPL-nya, solusi SPL-nya maksudnya begitu, dengan nilai-nilai yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, tadi kamu udah tahu tadi di ciri-ciri tadi nih, ya kan? Kalau kita ingin membentuk ya dari SPL homogen ini, pengen kita bentuk menjadi solusi tak hingga banyak, syaratnya apa tadi? Determinannya harus sama dengan 0, ya kan? Sehingga dari ya matriks ini, kalau kita mau cari ya, dia membentuk solusi tak hingga banyak tadi, determinan A-nya itu harus sama dengan nih syaratnya nih. Nah, ini syaratnya. Syarat. Nah, gitu ya syaratnya itu. Penyelesaian. Ya. Solusi suatu SPL homogen ya, agar dia memiliki jenis tak hingga banyak, tadi yang Ibu bilang, syaratnya determinan A-nya sama dengan 0. Artinya, ya, kita harus mencari determinan A-nya dulu, lalu kita sama dengan kan 0. Nah, ini terserah mau nyarinya mau pakai cara SMA, ini kan kebetulan 3x3 ya, mau pakai cara SMA atau pakai cara kofaktor, boleh-boleh aja ya. Yang jelas apa? Yang jelas kalau pakai OBE, ya cara mencari determinan pakai OBE, kita harus membentuk ini jadi matriks segitiga atas kan ya gitu ya. Nah itu nanti di sini kamu nanti melakukan operasinya gitu dan ingat ya kalau pakai OBE akan ada pengaruh kan nanti saat kita melakukan operasi itu. Nah contohnya kalau di sini dia pakai mencari determinan A-nya itu pakai Cramer ya. Karena dia memanfaatkan apa sih? Memanfaatkan ini loh, baris dan kolom yang banyak nol-nolnya ini. Nah, jadi kita kerjanya lebih efisien karena kita to the point gitu ya. To the point artinya kita udah tahu nih di matriks ini ada baris dan kolom yang banyak nolnya. Ya udah kita pakai Cramer aja gitu karena akan lebih mudah kan dan cepat kita menghitung determinan dibandingkan juga cara SMA itu juga kan gitu. Ya, sekarang kita cari gitu ya. Nah, kalau di slide ini dia pakai baris pertama, kolom pertama ya. Manfaatkan baris pertama dan kolom pertama. Nah, di sini dia A11 ya. Berarti di sini hanya ada A11 kan. Ini kan min B dari mana? Dari A11 ya kan? Dikali dengan ini ya kan? Ini dikali dengan C11 ya, dimana isinya C11 apa? Min 1 ya, ini ya, I ditambah J kan berarti 1 ditambah 1, 2, berarti di sini dikali dengan M11. Nah, ini kan, ini M11. Min 1 dikuadratkan kan positif ya, jadi hanya ada min B dikali, tadi ya 1 dikali dengan si M11.
Nah, ini harus kita sama dengan kan 0 nih, ya kan? Nah, setelah itu ya, kita bisa mendapatkan nilai B-nya. Jadi B-nya itu ya ada 2 ya, 0 dan 2. Sehingga agar si SPL tadi itu memiliki solusi T hingga banyak, maka B-nya harus sama dengan 0 dan B1-nya harus sama dengan 0 dan B2-nya harus sama dengan 2 gitu. Ada 2 jenis gitu ya, angka yang memenuhi persamaan ini. Nah, berarti tadi ya, selanjutnya kalau kita udah nemu B-nya, kita disuruh mencari apa tadi? Si S solusinya gitu ya. Nah, ini saat B-nya sama dengan 0 ya. Ini kita lakukan MEBT. Ya, ini perhatikan. Ya, setelah kita melakukan MEBT, nah ternyata hasil akhirnya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita ubah dalam persamaan matriks, jadinya seperti ini kan? Ya. 0, 1, 1, ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di mana ini X, Y, Z, 0, 0, 0. Nah, berarti kita masukkan ini. Persamaan ya, kita jabarkan. Berarti 0 dikali X, ditambah 1 dikali Y, ditambah 1 dikali Z. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Berarti kita cuma punya satu persamaan. Ya. Nah, dari sini ya, ini Ibu hapus dulu. Dari sini, kalau dijabar, kalau disederhanakan jadi apa? Dari sini sama dengan, ini hasilnya sama dengan apa? Sama dengan Y ditambah Z sama dengan 0 gitu ya. Di sini aja deh di bawahnya ya, biar ini. Nah, ya di sini ya. Y plus Z adalah Z sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau kayak gini kamu gampang nih. Misalnya kamu mau jadikan parameter apa? Parameter yang jadikan parameter si Y boleh-boleh aja, atau jadikan parameter si Z boleh-boleh aja. Jadi ya pilih salah satu, mau Z atau Y yang jadikan parameter. Ya, ini pilih ya. Pilih salah satu. Ya, Y atau Z yang jadi parameter lah, gitulah ya, parameter. Nah, anggaplah misalnya kita sesuaikan dengan slide ya, kita ngambil si Z ini sebagai parameternya. Gitu. Nah, ya. Z sama dengan misalnya apa? Kalau sini B ya, kita ikutin aja dulu ya B, biar sama, biar kamu nggak bingung. Nah, sekarang pertanyaan Ibu adalah gini. Ini kan kamu punya 3 peubah kan? X, Y, dan Z. Y itu terdefinisi ya, Y itu terdefinisi, kalau misalnya kita jadikan Z itu sebagai parameter, berarti Z terdefinisi sebagai si B, ya kan? Ya kan, itu terdefinisi sebagai. Y terdefinisinya sebagai si Z. Nah, sekarang pertanyaan Ibu adalah X-nya kemana? Gitu. Perlu nggak kita jadikan X itu parameter? Menurut kamu perlu nggak kita jadikan X itu parameter? Perlu nggak? Apakah cukup kita mendefinisikan Y dan Z-nya saja? Gimana? Perlu nggak? Kurang tahu. Loh, sekarang gini. Kamu kan punya 3 peubah. Ya kan?
menurut kamu secara logika aja, menurut kamu ketiga peubah ini harus punya nilai, harus terdefinisi nggak? Harus, X, Bu. Y, Z-nya. Hah? Harus kan ya? Iya. Ya kan? Nah, sekarang kamu lihat persamaannya di sini. Persamaannya di sini. Dari persamaan matriks ini, kan kamu dapat ini nih, persamaan ini kan? Ya. Nah, dari persamaan ini, kamu misalnya jadikan Z itu sebagai parameter B misalnya. Y itu berarti otomatis kalau ini sebagai B ya kan. Ini kan pindah ruas nih. Jadinya sorry ini harusnya min Z ya. Ini min Z ya. Nah, ya ini kalau pindah ruas ke sini kan ini Y sama dengan min Z. Ya. Ini pindah ruas ke sini ya. Y sama dengan min Z. Nah, Z di sini kita definisikan sebagai si B. Berarti Y ini terdefinisi sebagai apa jadinya? Sebagai min B kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti Z nggak ada masalah, si Y nggak ada masalah karena dia punya nilai. Nah, sekarang pertanyaannya X-nya itu kemana? X-nya itu perlu nggak kita definisikan? Kalau lihat dari persamaan awalnya ini. Perlu, Bu. Kenapa perlu? Alasannya apa? Kan dia nggak muncul. X ini nggak muncul di sini loh. X ini nggak muncul di persamaan Y plus Z kan nggak muncul ya. Tapi kenapa kita perlu mendefinisikan si X itu sebagai parameter? Kenapa? Dari persamaan ini, kalian pikir, kenapa kita perlu mendefinisikan X ini sebagai parameter juga? Padahal di sini nggak muncul. Kenapa? Benar, harus didefinisikan. Tapi alasannya tahu nggak? Kenapa? Ini perhatikan nih, 0 dikali X. Si X ini nggak muncul gara-gara apa? 0, Bu. Gara-gara X-nya ada tapi dikali dikali 0. 0. Nah, betul. X-nya itu ada, cuman karena dia dikali 0, jadinya dia hilang di sini. Paham nggak maksud Ibu? Oh iya, Bu. Paham, Bu. Paham kan? Ya, Bu. Sebenarnya ini Paham, aslinya ada. Nah, ini sebenarnya nilainya ada nih. Ani X ini punya nilai. Punya nilai, gitu loh. Alah, ini ya, punya nilai. Berhubung si X ini dikali dengan 0, otomatis dia hilang di sini. Sehingga kadang-kadang kita lupa mendefinisikan si X ini sebagai parameter juga, gitu. Paham maksud Ibu? Paham, Bu. Nah, jadi di dalam persamaan ini, matriks ini, ya, kita punya dua parameter. Ada si X sama si Z, gitu. Ya. Dimana misalnya tadi ya, X itu jadi A, ya, didefinisikan sebagai A, Z itu sebagai B, gitu. Nah, gitu ya. Itulah yang pentingnya kita menganalisis. Jadi kita nggak bisa kalau di belajar MRV itu kita nggak bisa cuman oh ya udah persamaan ini ya udah kita tulis parameter. Jadi namanya aja aljabar kan apa sih MRV itu kan sebenarnya aslinya kan aljabar linier ya. Nah, jadi kita berpikir ini logika kita harus jalan ya. Jadi kita harus bisa menyamakan ya persamaannya dalam matriks ini dengan kebenaran tadi yang Ibu bilang. Sebenarnya si X ini punya nilai, cuma nggak terlihat aja karena dikalikan dengan 0. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa mendefinisikan si X ini sebagai parameter karena di sini sudah hilang dia, nggak muncul gitu. Jadi kita kadang fokus hanya pada si Y dan si Z-nya doang, tapi X-nya kita lupakan. Nah, ini yang jadi tricky di dalam SPL homogen. Gitu ya. Nah, itu penting ya. Jadi ini penting banget ya, penjelasan ini penting supaya kalian tahu bahwa makanya Ibu bilang kalau misalnya belum ahli ya, artinya belum ahli itu belum banyak latihan soal, lebih baik kamu jabarkan seperti ini. Kalau dijabarkan seperti ini kamu bisa kelihatan oh ternyata ya X ini sebenarnya punya nilai tapi karena dikali dengan 0 dia jadi nggak
nggak muncul nanti di sini. Berarti ini harus dijadikan parameter gitu. Kalau misalnya ini kita nggak tulis ya, ini kita hilangkan nih ya misalnya ya. Yang atas ini kita hilangkan gitu ya. Kamu fokusnya pada sini doang nih, kayak tadi ya. Nah, ini nanti nggak ngeh gitu loh kalau ada X-nya gitu. Nah, itu ya seperti itu. Nah, ini saat B-nya sama dengan 0 tadi ya. Saat B-nya sama dengan 0. Oke. Oh ya, ingat ya, saat B-nya sama dengan 0 ya, matriksnya ini kan kita isi dengan 0 nih, yang di atas ini maksud Ibu ya, ini lupa tadi ngejelasin ini. Bentar ya, ini kan tadi ya, ini kan matriks awalnya begini ya, jadi saat diisi dengan 0 ya berarti ini jadi 0, 1 dikurangi 0, yang ini 1 dikurangi 0 gitu ya, jadinya 0, 0, 0, 0, 1, 1 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya kan? Nah, sekarang saat B-nya sama dengan 2. Saat B sama dengan 2. Ini kan, saat B sama dengan 2, berarti ini kita masukin nih. Saat B sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. B sama dengan 2, berarti ini dimasukin, berarti di sini jadi berapa? Min 2. Di sini ini min 1, di sini jadinya min 1 juga, ya kan? Makanya ini jadinya begini. Ya, matriksnya sekarang. Nah, udah kita lakukan OBE. Nah, saat dilakukan OBE, ternyata hasilnya seperti ini nih, matriksnya nih. Nah, ya kan? Sekarang kita lihat. Sebentar ya. Kita jabarkan ya. Berarti ini kan 1 dikali X, ya kan ini ya. 0 dikali Y, ini kan. 0 dikali Z. Sama dengan 0. Terus yang kedua, 0 dikali X. 1 dikali Y, ya kan? Min 1 dikali Z. Makanya ini ya jadinya ya. Nah, berarti ini kalau kita sederhanakan, 1 dikali X ditambah 0 sama dengan X sama dengan 0. Betul? Ya nggak? Ya. Ini kalau kita sederhanakan jadinya apa? Y dikurangi min Z sama dengan 0. Berarti kita bisa sederhanakan Y sama dengan Z. Ya kan? Ini pindah ruas maksudnya ya. Ini pindah ruas ke sini. Berarti ini sama dengan Y sama dengan Z. Karena Z-nya ini kita jadikan parameter ya. A, maka si Y ini hasilnya sama juga ya seperti Z ya. Maka si Y ini A juga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini X-nya nggak jadikan parameter juga. Jadi yang jadi parameter cuma si Z-nya doang. Gitu. Kenapa? Nih dari sini. Kan dari sini dia ada ya 1 dikali X. Ya kan? Tapi di persamaan keduanya dia memang nggak ada 0 kali X. Nah, tapi dari sini, kenapa pertanyaannya adalah kenapa si X-nya itu tidak kita jadikan parameter, nggak kayak yang tadi. Jawabannya ada di sini. Coba kalian perhatikan. Gimana? Jadi nilainya X ini berapa? Nilainya X ini ada kan? Berapa nilainya? 0, Bu. Iya, nilai X itu 0. Mau nggak mau 0. Kenapa? Di sini harus sesuai. Ini mau nggak mau nilai X ini tadi harus sama dengan 0 kan? Supaya apa? Supaya ini sama dengan 0 juga. Jadi 1 dikali 0 ditambah 0 dikali Y ditambah 0 dikali Z. Kalau di sini 0, berarti kan ini hasilnya ruas kiri sama ruas kanan sama-sama 0, benar nggak? Ya kan?
Makanya di sini udah dikasih tahu X-nya jelas sama dengan 0. Jadi X itu nggak bisa lagi diisi dengan angka lain selain 0 gitu. Paham? Jadi untuk si X, dia nilai yang memenuhi itu hanya nilai 0 doang. Kalau yang lain-lain kayak Z, kayak Y, itu dia nilainya berubah-ubah dinamis. Kalau pada persamaan ini, si X ini cuman bisa terpenuhi kalau nilainya 0. Sampai sini paham? Paham, Bu? Nah, sehingga alasannya kita hanya menjadikan ya di solusi ini hanya ada keluar satu parameter ya karena apa? Ya karena tadi ya karena si X-nya tadi sudah sama dengan 0. Kan Y-nya nggak ada masalah ya, karena Y-nya sama dengan si Z. Ya kan, berarti kan kita urusannya tinggal menjadikan Z itu sebagai parameter gitu. Nah, si X gimana? Perlu nggak kita jadiin parameter? Ya nggak usah, karena jelas-jelas dari persamaan ini ya, hanya ada satu nilai yang memenuhi ya, di mana saat X-nya 0, dia memenuhi persamaan ini, gitu kan. Berarti cuma ada satu nilai doang. Ya berarti udah X-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan A, Z-nya sama dengan A. Nah, jadi kita bisa sederhanakan, A-nya dikeluarin semua, jadinya A dikali 0, 1, 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Tapi jadi maksud ibu kalian harus ini ya, kalau misalnya SPL homogen harus betul-betul dianalisis ya. Jangan terpaku hanya melihat nanti persamaan akhirnya saja gitu ya. Jadi dianalisis per ubah gitu ya. Jadi dilihat ya si X ini tuh aslinya nilainya tuh ada atau enggak gitu kan. Dia tuh 0 ya, dia tuh nggak muncul gara-gara koefisiennya dikalikan 0 atau memang nilai dia memang benar-benar 0 gitu ya. Nah, di situ sih triknya di situ. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bahas latihan soal. Ya, jadi kemarin kalau kalian ya lihat ada 6 orang teman-teman kalian yang ibu suruh kerjakan ya soal mengenai materi 4 dan 5. Dan ibu harap semoga kalian juga itu ya tergerak hatinya untuk mengerjakan soal-soal itu secara mandiri gitu. Soal-soal yang ibu kasih itu adalah soal-soal dengan range tipe itu ya, apa namanya, model yang berbeda-beda gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak monoton ya. Sehingga diharapkan kalian walaupun tidak mendapatkan tugas mengerjakan, tapi paling tidak harus bisa gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba soal itu keluar jadikan ujian gitu ya, karena ibu sudah memberikan informasi ini gitu kan. Nah, jadi ibu mohon ininya apa namanya kesadarannya gitu ya. Kalau memang kepingin dapat nilai bagus ya effort kita memang harus seperti itu gitu ya, harus besar juga karena no pain no gain gitu ya. Kita nggak bisa kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar tapi dengan usaha kecil tuh nggak ada. Dalam fisika pun gitu. Kalau kita ingin mendapatkan gaya yang besar gitu kan, ya harus usahanya juga besar kan. Nah gitu kan. Gaya berbanding itu kan dengan apa? Dengan usaha itu ya. Kamu kalau fisika aja hukum alamnya seperti itu gitu. Fisika itu kan hukum alam. Mempelajari hukum-hukum alam gitu ya. Nah, berarti dalam kehidupan juga begitu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya usahanya harus besar. Nggak bisa kita pengen hasil yang bagus, tapi usahanya sedikit. Atau misalnya kita pengen dapat sesuatu yang long lasting, tapi kita kerjakannya dengan instan, nggak bisa. Sudah banyak kan contoh-contohnya gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, banyak orang gitu yang misalnya kita dengan cara mudah bisa mendapatkan suatu hal yang besar itu ternyata dia melakukannya dengan cara yang tidak betul gitu kan. Nah,
Karena apa yang kita tuai itulah yang kita apa yang kita tanam itulah yang kita tuai begitu. Nah, contoh ya. Dari sini ya Ibu ada 6 soal gitu ya. Di mana satu soal itu bisa dikerjakan dengan berbagai cara ya. Ada bisa dikerjakan pakai OBE, inverse matrix, dan Cramer gitu. Nah, jadi tiga-tiganya harus kalian kuasai itu ya. Contoh, perhatikan SPL di bawah ini. Ini soalnya sama ya. 1A, 1B, 1C. Cuman cara pengerjaannya aja berbeda. Nah, yang pertama ini siapa yang bertugas ya? Richard kalau nggak salah ya. Richardnya ada? Ada, Bu. Oke. Oke, di sini. Oh iya, perlu diperhatikan ya. Kemarin tuh Ibu di kelas sebelah gitu ya, dapat pertanyaan juga ya sama mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu masih belum masih bingung ya. OBE itu dicari buat nyari determinan ya. Nggak selalu ya, Ibu bilang ya, OBE itu alat bantu saja. Ya, alat bantu untuk kita bisa mencari hal yang kita mau gitu ya. Bisa mencari determinan, bisa mencari SPL, ya kan? Jadi bukan serta-merta OBE itu hanya bisa kita gunakan untuk mencari determinan ya. Ini Ibu meluruskan aja, siapa tahu mungkin ada di sebagian kalian berpikiran bahwa OBE itu dipakai buat mencari determinan begitu ya. Enggak ya. Jadi OBE itu tuh cuman alat operasi bantu kita seperti bagi jumlah kurang gitu ya, alat operasi kita di matriks itu. Di mana OBE itu yang membantu kita ingin mencari apa yang sesuai yang kita mau. Kita mau mencari apa? MIBT ya pakainya OBE. Kita mau mencari matriks segitiga atas bawah ya pakainya OBE. Kalau mencari determinan pakai OBE juga bisa. Mencari SPL pakai OBE juga bisa kan gitu ya. Jadi Ibu mau meluruskan, siapa tahu mungkin ada pemahaman yang sama. Seperti di kelas sebelah. Ya, contoh. Ini ada SPL, di mana ini dia ada 3 persamaan dan 3 peubah ya. Oke. Ya, pertama ya dari soal ini ya kita bisa ubah ini berarti ini sudah matriks yang diperbesar ya, Richard ya. Oke. Nggak masalah ya, kalau mau langsung begini nggak apa-apa. Yang penting kalian intinya ngerti aja bahwa dari SPL ini kalian bisa mengubahnya menjadi membedakan ya, dia itu yang mana masuk ke dalam matriks koefisien, yang mana masuk ke dalam matriks peubah, dan yang mana masuk ke dalam matriks konstanta gitu aja. Gitu. Nah, ini sudah masuk ke dalam matriks yang diperbesar. Jadi kita tinggal lakukan OBE. Ya. Lakukan OBE. Oh, ini ya. Ternyata ini hasilnya solusi tunggal ya, Richard ya? Iya benar, Bu, solusi tunggal. Oke. Nah, di sini kamu melakukan pengecekan, dikalikan. Kamu sempat kalikan atau enggak? Iya, saya sempat kalikan, Bu, dan hasilnya. Nah, hasilnya sama, memenuhi kebenaran ini. Oke. Nah, itu tadi ya yang Ibu bilang. Apakah ini wajib, Bu? Ya, proses pengecekan ini ya nggak wajib, cuman gitu. Karena kita ini prosesnya itu lumayan ya. Untuk mendapatkan ini kan kita melalui proses OBE ini ya yang cukup lumayan. Jangan sampai gitu ya, hasil yang kita dapatkan ini tuh salah. Gara-gara apa? Triknya OBE itu apa sih? Kita kan kurang teliti ya dalam menghitung gitu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini gitu kan. Nah, ini kan kita bisa cek. Kalau misalnya memang itu betul jawabannya, berarti OBE yang kita lakukan benar. Jadi kalau misalnya ini salah, berarti kita bisa tracing dari mana nih mulai salahnya. Tracing ke belakang. Itu. Ya. Jadi ini kalau misalnya 1 dikali min 57 ditambah min 57 kali 4 berapa? Dicat. Min 57 kali 4. 8, 2. 7 kali 5, 35. 35 tambah 2, 37.
Salah. Sat- 3 minus 228 ya? Saya Minus mau 228, betul kan? 1 minus 228. Tadi dikurangi. Ini kan artinya ini dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini. Oh, sorry, Ibu salah. Yep. Minus 57 dikali 1 dikali 2 ini 4 dikali 12 dulu. Ya kan? iya benar. Ditambah 8. Ditambah 8 dikurang ditambah 8 ditambah 8 di Oke, benar ya. Betul, min 1 ya. ya benar. Nah, terus ini juga ya. Ini udah dikaliin semua ya pokoknya ya. Iya Bu, sudah dikalikan. Oke. Oke, berarti kita tahu nih ya bahwa nilai X1, X2, X3-nya min 57, 12 dan 8. Nah, berarti nanti cara selanjutnya kalau kita kerjakan ini kan pakai cara OBE. Nanti kalau dikerjakan pakai yang ini ya, matriks inverse itu ya, berarti hasilnya juga harus ini. Dicari pakai Cramer ya, hasilnya juga harus seperti ini. Oke, sekarang kita berarti kalau siapa? Richard, oke ya. Kalau dari pengajian ini Ibu rasa tidak ada masalah, cuman videonya belum sempat Ibu dengerin benar-benar ya. Nanti Ibu lihat videonya, Ibu dengarkan lagi videonya secara seksama. Gitu. Mungkin siapa tahu ada feedback di videonya. Oke, ini yang cara kedua pakai matriks inverse, Novan ya, yang kebagian mengerjakan ya. Iya. Oke, berarti hal pertama yang Novan lakukan adalah apa nih Novan? Kalau disuruh cari solusi SPL pakai matriks inverse. Pertama kali ngapain dulu ini? Mencari apa dulu nih Novan? Mencari persamaannya, Bu. Kenapa? Mencari ini matriks identitasnya, Bu. Mencari matriks identitasnya. Mana matriks identitas? Matriks identitasnya mana? Ini nih, enggak. Ini dari sini kan matriks inverse seperti ini. Ya kan? Sini kamu ceritanya ngapain ini? Nggak kelihatan, Bu, ininya boleh di... Oh, itu. Ngapain dulu nih langkah pertama? Nah, kan itu tuh, Bu, yang soal yang atasnya itu tuh matriks persamaannya. Nah, jadi saya ubah dulu ke bentuk matriks, Bu. Terus? Terus? Itu bentuk matriksnya itu seperti itu, yang min 6, 18, yang itu. Ini kan kalau ini apa ini kamu? Yang mana, Bu? Ini yang Ibu kasih ini. Ibu kasih. Itu ajoin, Bu. Jadi ini gimana? Ini dari matriks ini. Kamu Itu bentuk kan, jadi pertama kali kamu langsung cari adjoin atau gimana? Coba jelasin. iya, Bu, langsung ajoin, Bu. Oke, ini kamu di mengerjakan sendiri atau di gimana cara? Kamu nih ngerjakan sendiri atau gimana? Dibantuin. Dibantuin sama siapa? Sama temen. Oke, ya jadi dari penjelasan Novan mungkin kurang ini ya. Jadi Novan, kamu videonya gimana? Videonya Udah, Bu, ada linknya. itu waktu menjelaskan masih nggak ngerti. Kenapa? Begini cara ngerjainnya. Iya, Bu. Oke, entah. Oke, ya. Jadi pertama adalah apa? Ini, ya.
Coba kalau misalnya kita disuruh mencari nilai mencari SPL pakai matriks inverse, menurut kalian ya, yang lain ya, menurut kalian ya, pendapat teman-teman yang lain, apa pertama kali yang harus kita lakukan? Oh, berarti harus mencari matriksnya dulu ya, Bu? Langsung habis itu ini cara penyelesaian yang ajain itu, Bu? Bukan. Jadi kita nggak ngomongin ajoin dulu, Novan. Yang lainnya, teman-teman yang lain bisa kasih pendapat. Pertama kali kalau kita disuruh mencari solusi SPL pakai matriks inverse, pertama kali yang kita cek apa dulu? Determinan, Bu. Oke, siapa nih yang jawab nih? Yang barusan jawab siapa Ardian, Bu. namanya? Oke, kenapa Ardian? Kita harus mencari determinan dulu. Kalau nanti nilainya 0 berarti nggak ada inverse-nya, Bu. Oke. Ya, jadi adalah pertama kali adalah sebelum kita ya masuk ke dalam sini, Novan perhatikan ya, Ibu jelasin ya. Iya, Bu. Biar nanti ngerti. Sebelum kita mencari, kan kita pertama kan ingin mencari apa? A inverse ya. Nah, A inverse ini kan punya syarat. Syaratnya apa? Determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi pertama kali, langkah pertama adalah ya, sebelum kamu mencari inverse, kamu cari dulu determinannya, dicek ya. Cari determinannya untuk ngecek ya, untuk cek ya kan. Apakah matriks punya inverse gitu. Nah, gitu. Kalau ternyata determinannya itu tidak 0, artinya dia punya nilai, baru kita masuk ke langkah kedua. Nah, siapa? Novan, ya kan? Novan, yang mana Novan? Ini, Bu. Oke. Nah, makanya Novan, ini kenapa kamu di sini nulis determinannya sama dengan 2. Iya kan? Iya. Nah, ini kamu nyari determinannya pakai apa ini? Pakai cara apa? Kan ada 3 cara. Pakai cara yang mana? Pakai kamu waktu nyari determinan pakai OBE atau pakai ekspansi kofaktor atau yang permutasi hasil kali elementer? Pakai ini mutasi kan, Bu? Oke, nah itu. Novan, nanti kamu berarti ini feedback aja ya. Buat teman-teman yang lain, nggak cuma buat Novan ya. Artinya apa? Artinya bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum paham, itu nanti perhatikan ya, Ibu jelaskan itu tadi ya. Pertama ya, tadi determinan kan bisa dicari pakai 3 cara, terserah mau yang mana. Tapi kalian tuh harus tahu gitu loh, ya, bahwa determinan ada 3 cara nyarinya. Jadi jangan cuman tahu hasil aja ya, tapi proses pengerjaan itu penting gitu, supaya karena bukan proses akhir aja yang diperlukan, tapi dalam proses pengerjaan itu ya, determinan dulu, cari, terserah ini ya, determinan ya, ini kalau kalian merasa penting ditulis, tulis, gitu kan. Determinan bisa dicari pakai 3 cara, bisa pakai cara SMA lah ya, Ibu tulis ya kepanjangan, cara SMA. Kalau permutasi hasil elementer itu kepanjangan yang cara SMA, terus cara OBE, atau tadi ekspansi ya, kofaktor. Ya kan? Ini terserah mau nyarinya gimana. Lalu kedua, kalau udah tahu determinan A-nya tidak sama dengan 0, berarti kita bisa cari A inverse. Cara cari A inverse ada berapa cara? Ibu tanya. Ada yang bisa bantu? Saya cari A inverse ada berapa cara? Ada berapa? Banyak nggak caranya atau berapa? Cara cari A inverse ada berapa? Contoh ada yang kalian tahu ada apa aja cara nyari A inverse? Gimana cara nyari A inverse?
Iya, Pertama kalau pakai nggak salah apa? Bu, yang seper determinan A dikali A join A. Oke, seperti teman A kali ojeknya berarti dia pakai cara apa? Ekspansi kofaktor kan itu kan? Iya Bu, A join A ke kofaktor Nah, yang ditransposkan. ekspansi kofaktor. Ada satu lagi cara pakai apa? MEBT Bu, yang apa? Nah, OBE. apa? Yang OBE ya, Iya. A kita perbesar dengan matriks identitas, lalu kita lakukan OBE ya, di mana matriks pembesarnya kita ubah ya yang tadinya A di sini jadi I, ya kan? Maka di sini akan muncul A inverse. Gitu ya. Oke, kalau sudah muncul A inverse di sini, berarti kita tinggal apa? Masuk ke langkah ini, tinggal kalikan, ya kan? Langkah ketiganya tinggal kalikan, ya mau cari nilai X-nya, tinggal kalikan A inverse dikali dengan B-nya. Nah, sekarang kalau Ibu coba-coba menganalisis ini ya, pengerjaan Novan, jadi Novan itu pakai ekspansi kofaktor untuk mencari apa? Si A inverse. Tapi dalam mencari ekspansi kofaktor, tantangannya apa aja nih? Harus cari apa aja? Harus cari apa? Adjoin A-nya. Adjoin A itu apa sih? Adjoin A itu apa sih? Adjoin A itu apa? Ayo, yang lainnya. Kofaktor yang ditransposkan Bu. Oke, ini siapa? Ardian lagi? Randi Bu. Oh, Rani. Oke, betul. Jadi, ini adalah adjoin adalah kofaktor yang ditransposkan. Berarti kita sebelum mencari adjoin, langkahnya harus mencari apa dulu? Matriks kofaktor, ya kan? Iya Bu. Matriks kofaktor. Matriks kofaktor. Nah, jadi makanya Novan, kenapa kamu di sini nulis koefisien ini kan? Karena Iya, Bu. sebelum cari adjoin, kamu harus cari koefisien si matriks kofaktornya maksud Ibu. Nah, kalau udah ketemu matriks kofaktor, makanya di sini kamu nulis ada kofaktor yang ditransposkan. Nah, itu ya. Jadi untuk mencari kofaktornya lumayan ini ya. Lumayan panjang. Nah, kalau sudah dapat kofaktor, ini pakai adjoin, gitu kan. Nah, di sini berarti adjoinnya dipakai, ya, buat dikalikan dengan determinannya. Kalau udah ketemu A inverse di sini, ya kan, kita tinggal mengalikannya dengan si B, ya kan, ini A inverse dikali dengan B. Hasilnya seperti ini. Sama ya? Sama, oh ya, sama ya hasilnya ya, sama punya Richard ya? Iya, Bu. Nah, berarti benar. Oke, Nova, nanti video nanti Bu mau dengerin ya. Cara kamu menjelaskan kayaknya masih kurang. Karena dari ditanya aja kan masih kurang paham. Nah, nanti jadi kamu harus pahami dulu alurnya, Novan, ya kan? Gimana kamu bisa menjelaskan dengan baik kalau alurnya nggak paham, ya kan? Nah, mungkin itu nanti ya. Dilihat lagi videonya kamu nanti ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting apa? Ini kan namanya baru latihan. Yang penting artinya apa? Artinya Ibu hargai gitu usaha kita ya untuk bisa mengerjakan tugas gitu. Tapi yang paling penting adalah selain kita bisa mengerjakan tugas, kita juga harus paham alur pengerjaannya. Nggak apa-apa gitu, diskusi sama teman tuh malah bagus gitu kan. Tapi diskusinya ya diharapkan adalah kamu juga paham proses alur pengerjaannya begitu. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba pakai metode Cramer. Ya. Pakai metode Cramer seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan, ya. Di mana ini kita harus cari satu-satu, ya. Untuk mencari X1, X2, X3, kita harus cari satu-satu. Dengan cara mencari
Ya, pertama tadi ya langkah pertama cari dulu determinan A-nya. Nah, ternyata ini siapa yang ngerjain ya? Metode Kramer ya, Ibu lupa. Saya, Bu. Siapa tuh namanya? Naufal. Oh, Noval, oke. Iya, Bu. Noval, berarti di sini saat mencari determinan, di sini nilainya 4 ya, langsung 4. Ini ya, Iya, Bu, ya. 4. karena apa? Karena Nggak ada perubahan. nggak ada ini perkalian sama pembagian sama tukar baris. Oke, betul ya. Jadi di sini determinannya 4 karena tidak ada di dalam proses OBE ini tidak ada apa? Tidak ada perkalian baris dan tukar baris ya. Makanya determinan before sama determinan afternya sama. Oke, setelah itu kamu mencari A1. A1 berarti mengganti ini ya, mengganti kolom 1 dengan B kan? Oke, ini sudah dilakukan ya? Iya, Bu. Oke. Sudah dilakukan. Lalu kamu lakukan OBE. Ini kayaknya kepotong ya di sini ya. Nah, ini apa? Dikali min 1 karena ada tukar baris ya di sini ya. Iya, ada tukar baris, Bu. Oke. Oke, terus sekarang A2 juga berarti ini kamu ganti. Lakukan OBE, ternyata ya di sini ya, hasilnya tidak ada perubahan ya dalam mencari determinan. Oke, 8 misalnya begitu ya. Ini nanti kita cek. Jawabannya harus sama nih, tapi kalau dilihat nih Nova kurang gak sama nih jawabannya. Jadi mungkin ada yang salah nih Nova. A3 ini kamu udah ganti ya. Di sini juga nggak ada. Tapi ini besar ya determinannya ya. Sekarang kita harus apa ini? Kalau ternyata setelah dilakukan perhitungan hasilnya ini ya, Noval ya. Iya, Bu, itu hasilnya. Oke, berarti Noval ini kayaknya ada ketidaktelitian di sini ya, Noval ya. Jadi mungkin bisa Noval apa namanya? Kamu berapa kali ngecek ini? Sekali, Bu. Nah, sekali. Jadi kalau kayaknya coba kamu perlu ngecek lagi ya karena kalau jawabannya benar kan hasilnya sama seperti punya Richard dan punyanya Sinovan. Ya, X1-nya itu min 57, X2-nya 12 dan X3 8. Nah, nanti teman-temannya satu kelompok gitu ya bisa tolong juga gitu apa bisa diskusi sama Noval gitu atau ngasih tahu Noval kayaknya yang ini kurang teliti deh atau gimana. Itulah tugasnya teman kelompok begitu ya. Kalau ada teman yang kesulitan atau ada temannya dikasih feedback, kalau kamu bisa membantu ya dibantu begitu ya. Nah, nanti coba Noval cek dulu gitu ya. Salahnya di mana? Ya, yang jelaskan nggak apa-apa. Yang jelaskan tadi si Richard sama si Novan udah tahu ya X1, X2, X3-nya. Jadi Noval tinggal cek supaya nilainya seperti itu ya kan, salahnya di mana ya. Ya, baik, Bu. Oke. Terus nah ini yang nomor 2 ini kerjaan siapa nih? Saya, Bu, Randi. Nah, gimana Randi waktu ngerjain ini? Awalnya pusing sih, Bu. Nggak tahu mau diapain, tapi dicoba aja, Bu. Seru nggak sih ini ya, ada soal aplikasi RL, ya kita coba kerjakan pakai MRV gitu. Nah inilah ya, kenapa Ibu kasih soal seperti ini supaya kalian tahu gitu loh, oh ternyata aplikasinya ya MRV itu nyata ya dalam kalian sebagai telco engineer gitu ya, karena kadang nggak kebayang gitu ya, ngapain sih kita belajar vektor, ngapain sih kita belajar OBE ini gitu kan. Ternyata bisa kok kalau kita aplikasikan dalam mata kuliah lain gitu. Nah, contoh ya. Randi kesulitannya di mana? Itu sih, Bu. Maksudnya pusing mau diapainnya gitu sih, Bu, pertamanya, tapi udah bisa. Nah, ini kan ya kalau dilihat ini kan rangkaiannya sederhana ya. Artinya di sini kalian punya analisisnya gimana sih? Kalian kan ini sini artinya punya loop, ya kan? Loop kecilnya ada berapa? Ada 2 kan? Iya, Bu. Anggaplah ini loop 1. Ini loop 2.
Terus ada loop yang besar yang harus kita analisis juga ini, ya, dengan arah yang sama. Ya, berarti kita analisis loop yang besar ini, arahnya begini kan? Ini kita tulis sebagai loop 3. Nah, berarti ada berapa persamaan tuh? 3, Bu. Ada 3. Salah. Ya. Nah, itu Ibu sudah kasih clue kan? Kerjakannya pakai analisis Kirchhoff, hukum Kirchhoff, ya. Hukum Kirchhoff itu kan apa? Apa yang hukum Kirchhoff pertama apa? Hukum arus itu kan yang kalau misalnya jumlah arus ya kan? Jumlah I sama dengan 0 ya kan? Yang ini ya, benar ya? Dan ada juga yang tentang voltage ya, hukum Kirchhoff kedua yang tentang voltage ya. Sama ya. Apa namanya? Jumlah voltage itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini kan kita ada 2 ya voltage-nya ya. Nah, kamu ini bikin berapa? 3 persamaan. Persamaan yang pertama? Kayaknya Coba yang gimana, ketiga Ran? salah, Bu. Oke, Persamaan yang ini ketiga. kamu 50, 1 dikali 5. Oke. Oke, jadi sebenarnya kita hanya ini aja, Randi. Hanya ini ya, untuk persamaan pertama. Ya. Persamaan pertama ya. Kita analisis loop pertama dulu deh ya, loop pertama. Loop pertama itu ya, karena arahnya ke kanan ya, sesuai dengan arah jarum jam. Berarti ya, I3 ini ya, misalnya arahnya kan segini ya, berarti kita ke sini dulu nih ya. Loop 1 kan berarti gini ya, yang ini kan. Ya udah ini karena I3 ketemu dengan siapa? Si resistor 20, berarti kan ini sama dengan ini ya persamaannya ya, 20 dikali I3. Ya, kan ya. I3 kan masuk ke sini ya, ke hambatan ya. Ya, Bu. Ya kan? Dikurangi nih. Nah, udah gitu kan dia jalan nih ke sini set. Ketemu apa ini? Minus. Iya, Bu, negatif. 50. Minus berapa? 50. Ya kan? Jalan lagi ke sini. Nah, berarti apa? Berarti di sini kan sudah apa? Sudah bukan I3 lagi kan ya? Ya, Bu, Yang I1. keluar dari sini adalah I1. Berarti gimana? I1 Ditambah. dikali R. Ini ada. Ditambah. Nah, 5 dikali I1. Sama dengan berapa? 0. Ya kan? Sesuai hukum Kirchhoff itu kan? Iya, Bu. Nah, inilah persamaan pertama. Terus, loop 2. Loop 2 coba, loop 2. Yuk, kita analisis. Ini analisis sederhana sekali. Bisa pasti, ya kan? Kita arahnya ke sini ya. Ya, arahnya ke situ. Berarti, nah ini, perhatikan. Di sini kan sebenarnya apa? Arus yang ngalir di resistor 10 itu arus berapa? Arus I berapa? I2, Bu. I2. Tapi arahnya apa? Ke kiri kan? Iya, Bu. Sedangkan kita analisisnya ke sebelah sini ya. Arahnya arahnya dari sini kan, gitu ya. Berarti apa? Berlawanan arah kan? Iya, Bu. Nah, berarti harusnya kalau berlawanan arah di sini jadinya apa? Min 10 dikali I2. Karena apa? I2-nya negatif kan? Oh, iya, Bu. Bener nggak? Karena kan tadi ya, sini ya. Kita kan arahnya kan, jalannya kan ke sini nih. Nah, yang ini kan, sini. Nah, ini berlawanan arah sama si I2. Arah I2-nya asli di sini kan. Nah, berarti sini min 10 I2. Terus jalan lagi. Ketemu apa ini? Negatif. Nah, negatif 30 kan? Berarti min 30. Nah, terus gimana? Masuk lagi ke sini kan? Masuk ke arus 3, Bu, ya. Nah, arus 3. I3 di sini. Nah, tapi berlawanan arah nih. Negatif. Ya kan? Berarti negatif berapa?
20 20. dikali I3. Ya nggak? Iya, Bu. Sama dengan 0. Berarti ini 2. Terus log 3. Ya. Nah, log 3 kita analisis yang ini, yang besar ini, log 3 ini. Log 3, analisis. Ya, sama ya arahnya ya. Oke. Berarti kita boleh ya, karena arahnya kan begini ya. Berarti kita paling gampang sini dulu ya. Ini dulu ya. Ini ketemu apa? Ketemu min 30 kan? Iya, Bu. Min 30. Habis itu ketemu lagi min 50 ya kan? Nah, ketemu min 50. Terus ke sini ketemu apa? Ketemu I1 kan? Searah ya? Berarti Iya, Bu. positif. Ya nggak? Iya, Bu. Positif berarti apa? 5I1. Nah, terus arahnya ke sini kan? Ya kan? Berarti dia apa? Berlawanan dengan I2 nih, ya kan? Iya, Bu. Nah, dia jalannya kan ke sini. Kan tadi kan kita mulai dari sini, ya kan? Naik ke atas, terus ke sini lagi kan? Nah, berarti sini yang ngalir apa? I2 dikali dengan 10. Ingat, tapi I2-nya kita berlawanan arah. Ya, berarti ya terus aja min 10 I2 sama dengan 0. Nah, inilah Sandi. Oh iya, Bu. Kamu sederhanakan, ini 50-nya kan kamu bisa pindah, ya kan? Ke sini kan? Jadi, Ini 30-nya kan bisa pindah ke sini. Jadi supaya apa muncul koefisien B-nya, ya kan? iya, Bu. Ini 80-nya ke sini. Jadinya kalau sederhanakan gimana nih Randi? Yang persamaan pertama. Mirip sih, Bu, dengan yang punya saya hasilnya. Mirip, Jadi, mirip. ya, Bu. 5i ditambah 20i3 sama dengan 50. 5i, oke. Ditambah mana sih persamaan kamu? Itu, Bu, yang di Ini? bawahnya rumus itu. Persamaan pertama. Ini. Ini. Oh, ini. Iya, Bu. Itu Ini udah ya. disederhanakan. Oke. Oh, ya kamu sederhanakan bagi itu ya. Bagi Oke. 5, Bu. Nah, ini sama juga. Yang Nanti salah jangan itu bilang salah nomor yang 3-nya, mana? Bu. Nomor 3-nya, Bu, salah. Oh, ini. Ya, Nomor 3 persamaan yang mana ketiganya. kamu? Iya, persamaan Ini. ketiga, Bu. Ini ya. Iya, Bu. Oh, iya ini. Berarti nanti persamaan ketiga kamu ganti ini kan? Iya, Bu. Nah, jadi persamaan tiganya ya kita harus menganalisisnya secara keseluruhan gitu kan? Karena loop yang kecil-kecil sudah kita itu gitu kan ya Randi ya? Iya, Bu. Nah, gitu nanti itu ya udah ini nanti dibenerin di sini kan? Udah deh nanti bisa ketemu kok nilainya. Ya. Iya, Bu. Buat ini aja kamu apa namanya buat nanti kamu ngecek ya. Kalau ibu ngitung I1-nya itu tuh dapatnya 6, I2-nya itu min 5, I3-nya 1. Nah, kamu cari. Ya Iya, kan? Bu. Sama nggak sama yang ibu kerjakan gitu kan? Kalau sama berarti kita benar. Kalau misalnya kita beda berarti mungkin entah ibu yang kurang teliti ya kan? Atau kamu yang kurang teliti kan gitu. Nanti coba Iya, dicek ya kan? Iya, Bu. Oke. Nah, terus nomor 3. Nomor 3 punya siapa? Cynthia ya? Iya, Bu. Ini suruh ngapain kita Cynthia ini? Suruh cari Mencari tentukan solusi dari SPL homogen. Oke. Gimana nih Cynthia waktu ngerjain? Kesan-kesannya apa? Kesan-kesan itu bukan ininya satu agak bingung. Ini kan PQRST, terus pas di ujungnya agak bingung nentuin parameter realnya itu, Bu. Terus aku juga parameternya. Ya, Bu, Oke. nggak di 1 dikali P, nggak digituin, Bu, salahnya. Oke. Oke, nggak apa-apa kan maksudnya namanya baru belajar ya kan. Wajar ya kalau baru belajar tuh nggak paham tuh wajar. Maka justru situlah ya yang harus kita cari gitu loh. Kita nggak paham di mana gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya secara sekilas ya OBE emang nggak ada masalah ya, Cynthia ya. Nah, cuma nanti pertanyaan adalah nanti OBE-nya itu udah bener atau belum gitu kan?
Nah, ini Iya, Bu. gimana nih? Ini kamu bisa dapat matriks ini, bisa dapat matriks, ini MEBT. bisa dapat matriks MEBT gitu? Ini Bu. Sampai ujung sini. Oke. Oh, enggak lah, enggak MEBT kan. Kalau MEBT kan ini kan karena kan berapa? 4x5 kan Iya, ukurannya ya. nggak persegi. Jadi nggak bisa pakai, maksudnya nggak bisa ya, maksudnya ya MEBT, tapi nggak bisa nggak bisa jadi ini ya, Nggak bisa semuanya satu sama nggak 6. bisa semuanya, betul. Oke, nah berarti ini kamu P Ini ya, jadi nanti kamu gini aja ya, biar kelihatan gitu. Ini P, coba ini apa? Ini muncul semua ya persamanya. Oke, jadi P plus 5T sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0, R tambah 3T. R-nya sama dengan R ditambah 3T sama dengan 0, terus S ditambah 4T sama dengan 0. Oke. Berarti P sama dengan min 5T, Q sama dengan 0, R. Nah, ini kalau ini kan berarti artinya apa? Artinya semua PQRST-nya terdefinisi ya. Iya, Bu. PQRST-nya terdefinisi. Nah, berarti kita tinggal mengubah apa? Si T ini jadi parameter kan gitu ya? Iya, Bu. Ya kan? Cynthia nanti tambahin, misalnya T-nya kamu mau jadiin parameter apa? Hurufnya, terserah. Pilih sekarang apa? Mau jadiin apa? T sama dengan apa? A aja mungkin. Nah, oke. T sama dengan A. Berarti nanti di sini jadinya, kalau kamu susun PQRST, berarti sama dengan apa ini? Dalam bentuk A dulu. Berarti sini apa? Min 5? Min 5A. Min 5 apa? Oke, min 5A. Terus sini 0, ya kan? Yep. Terus apa lagi? Min 3A. Min 3A di sini. Min 4A. 4A. Di sini T-nya sebagai A kan gitu kan? Nah, berarti ini kamu keluarin A-nya. Gimana nih? Ini kamu keluarin A-nya. Nah, nanti A-nya kamu keluarin. Ya. Ya, kamu Bu. keluarin ya A-nya ya. Ya, Bu. Udah gitu aja, sederhana. Nanti jadinya di sini jadinya berapa? Yang 5, ya kan? Sini 0, di sini min 3, sini min 4, sini 1. Gitu kan? Ya, Bu. Oke. Nah, yang terakhir punya Ainun. Ainun filenya mana? Kok nggak di-insert di itu? Ainunnya nggak ada. Nggak muncul Ainun. Tadi Ibu lihat ada Ainun. Ainun mengetik di kolom chat. Nggak ada ya? Oh, Sedang ngetik di kolom chat. Ya, sedang tidak bisa online. Sedang apa? Sebentar, Ibu. Nggak baca. Oke. Yang punya Ainun nanti aja deh. Berarti Ainun itulah ya, kirim file ininya ya. Terus buat kalian nih, kan Ibu belum sempat dengerin bener-bener ya, belum apa videonya. Jadi 6 orang itu nanti chat Ibu ya, linknya ya ke WA ya, nanti biar maksudnya kalau Ibu sembari ada waktu gitu bisa langsung lihat dari HP aja gitu, nggak harus buka LMS gitu ya. Gitu ya, karena videonya Ibu baru sekilas-kilas aja, belum benar-benar ditonton, didengerin gitu. Nah, nanti buat Ainun, sekalian kirim file dan link itunya juga di chat Ibu ya, biar Ibu bisa lihat gitu. Gitu aja paling ya untuk hari ini ya. Oke. Untuk minggu depan agendanya kan kita masuk ke bab baru. Ya, tapi sebelum bab baru kita lakukan assessment ya. Tanggal 31 ya, assessment tentang SPL ini. Materi 4 dan 5. Kita lakukan kuis ya, seperti kemarin. Oke? Baik, Bu. Oke. Udah, kalau gitu
Ibu rasa cukup sekian ya. Kalian berenam, kalau ada teman yang kurang paham bisa saling diskusi ya, nggak apa-apa diskusi. Lalu apa namanya, buat tadi ya 6 orang tadi ya, kirimkan video linknya ke WhatsApp Ibu, biarin nanti Ibu kalau ada waktu luang langsung bisa kasih feedback. Jika ada feedback untuk videonya begitu. Oke, Ibu akhiri perkuliahan hari ini ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya agak telat sedikit. Permisi, Bu. Ya. Mau nanya soal revisinya nanti tugasnya dikirim ulang apa gimana, Bu? Iya, nanti kita by WA gitu. Misalnya ada yang Oh, revisi, revisinya ke WA Ibu aja biar segera bisa Ibu apa ya, respon gitu ya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Dah gitu. Dah Ibu rasa begitu aja ya untuk hari ini ya. Mohon maaf ya ini terlambat setengah jam ya, tapi nggak apa ya daripada karena kita membahas soal ya. Ini dan tadi sempat ada kendala ya, jadi mohon maaf. Oke, Ibu akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu coba siapa salah satu itu screenshot dulu ininya. Screenshot apa namanya? Screenshot Google Meet. ini, screenshot Google Meet-nya di screenshot nanti apa share dulu di grup ya, Ibu belum sempat nge-screenshot.